sore hari ini terang belajar, jadi sama so pegang apa? Baca Alkitab nah. Itu Di tas itu, di tas. Yohanes 20. Yohanes. Karena Alki mau loncat-loncat. Buka. Yohanes 20. Di sini ada cerita, dengar baik-baik. Sementara dengar adik boleh baca aja. Sementara itu kebangkitan Yesus. Nah, kalau pada lalu kan orang semerayakan itu nanti dengarnya nanti Alki kan mau cerita ini kebangkitan Kristus. Terang waktu berapa lalu terang ada merayakan itu Paskah. Paskah itu dia punya arti apa? Kematian, toh. Itu kematian itu kemenangan bagi orang-orang percaya. Toh. Jadi itu Paskah terang surayakan ketika Tuhan Yesus mati, dia apa? Mati terus? Tidak mati terus Tuhan Yesus. Nyanda. Oh, berarti Tuhan Yesus apa? Yesus sudah bangkit. Mari ternyata ada yang tidak percaya bahwa itu Tuhan Yesus kata itu belum bangkit. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Mari dia belum percaya bahwa kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, padahal dia ini selalu dengan Tuhan Yesus. Toh, hati-hati ya anak-anak yang jadi orang Kristen, so percaya pada Tuhan Yesus, pokoknya ada tidak percaya Tuhan Yesus kita tidak lihat, tidak mati, belum bangkit. Hati-hati. Terus itu orang harus belajar firman Tuhan bahwa ternyata Tuhan Yesus itu ada mati, dia bangkit. Nah, adik-adik baca ini ayat 20 dari Yohanes 20. Di sini Tuhan Yesus ada menampakkan diri kepada Maria, Pak Ibu, salah satu ibu-ibu waktu itu, salah satu perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus, dia menampakkan diri kepada apa? Ketika kalau menampakkan diri berarti pernah mati itu orang atau nyada? Pernah mati. Jadi Tuhan Yesus waktu itu ketika dia mati, dia bangkit, pun dia tunjuk. Kalau orang sekarang kan Mama Lea, Bapak, tuh orang mati sana, ada batu tunjuk kita. Kong dia batu tunjuk dia gigi begini. Nah, begitu toh. Kebanyakan begitu toh cerita-cerita dunia. Mari ini nyandak dongeng, tapi kenyataan dan fakta bahwa benar-benar orang punya Tuhan Yesus itu dia menampakkan diri kayak murid-murid waktu itu. Pertama dia menampakkan diri kepada perempuan-perempuan. Pada waktu itu ini perempuan, coba tata orang baca di ayat 20 Yohanes 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dia melihat di kubur. Dia cuma lihat ada orang yang berpakaian juga putih. Satu duduk di atas kepalanya Tuhan Yesus ada baringan, satu di bawah kaki. Dia cuma lihat pada orang dia menangis di situ. Di situ ada tulis dan tampaknya olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang sedang duduk di sebelah kepala dan lainnya di sebelah kaki tempat mayat Yesus berbaring. Waktu Tuhan Yesus ke mayat ada kasih kubur, dulu tuh kubur nyada sama sekarang, so kasih di peti, so paku pak. Kalau dulu di ruangan besar begini, ada tempat model batu besar begitu dan sama meja tuh cuma di situ tuh mayat begitu. Jadi dia Maria pergi lihat sampai di kubur, dia lihat aduh ada tuh Tuhan Yesus mayat. Dia menangis, ini apa dia bilang, kata malaikat itu tanya, ibu mengapa engkau menangis? Ini ibu ini dia punya nama Maria. Kata Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil, orang aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Aduh tuh Tuhan Yesus tuh mayat Tuhan Yesus, dia punya Tuhan kata, soalnya enggak ada. Dia tahu siapa yang ada ambil kang itu Ini Maria bilang. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan adik-adik lihat. Ayat berapa itu?
ayat 14. Baca semua sama-sama. 2, 2, 3. Dan Tuhan Yesus berdiri di situ, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Satu, dia belum terlalu percaya, Kang. Ini Maria belum terlalu percaya bahwa kata yang tuh di belakang Pak dia itu adalah Yesus. Dia pikir tuh orang di belakang jadi jaga-jaga kuburan ona itu. Dia pikir begitu. Ketika Tuhan Yesus berbicara, Tuhan Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, Ibu Maria, siapa yang menangis Maria? Siapa yang mana cari? Coba baca ayat 15. Tuhan Yesus dia bilang, ini kan nyandak tawa-tawa. Ini aku mau baca. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunjuk taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Tuhan Yesus, Maria pikir Maria pikir ke Tuhan Yesus, ini yang berjaga taman ini, yang berjaga taman kuburan ini, dia onarien yang ambil tuh Tuhan Yesus, kok kasih pindah onarien di tempat lain, toh dia bilang begitu. Kalau mana yang ambil, kasih tunjuk juga maripah kita. Ini Maria belum tahu kalau bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Kata Yesus kepadanya, Maria. Dia berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Tuhan Yesus langsung kasih buka tuh Maria pe mata, toh. Tuhan Yesus, Maria langsung sadar. Tuhan, kenapa kita pe Tuhan ternyata betul kita pe Tuhan bangkit. Dia langsung menangis dengan sukacita. Dia bersyukur kepada Tuhan. Artinya guru. Ini Maria langsung, aduh, Rabuni. Dia punya arti guru. Kaburien dulu bahasa. Sekarang tahu sampai sekarang itu bahasa Ibrani. Kalau kata reen guru Rabuni. Sama Ampi boleh belakang Rabuni. Sama dengan Ampi mengganti nama orang. Semua saya bikin Rabuni. Rabuni, senyata Ampi. Boleh tuh? Ternyata boleh tuh? Ternyata Rabuni. Haleluya. Orang bertanya-tanya, apa Rabuni? Kalau orang pandai baca firman Tuhan, pasti tahu. Mau jadi ayat hafalan minggu depannya, ingat baik-baik. Arti Rabuni. Hafal ya? Sementara firman Tuhan, nanti semua kasih bikin ayat hafalan supaya minggu depan arti Rabuni biar satu-satu. Guru, biar cuma begitu, berarti hafal toh? Betul enggak? Betul. Daripada menghafal begini, I love you. Wow, orang mau tertawa. Widi, I love you. Paling begitu toh. Coba I love you. Kalau Rabuni, sedang mama dan papa sudah bilang begini. Apa itu? Coba saya. Abi angpean bahasa Rabuni share apa itu Rabuni? Aduh, paling itu gembala yang punya doktor insinyur sedang pengembalaan sama begini. Ini anak-anakmu hormat. Orang tahu Rabuni kalau apa? Toh? Jadi dia punya arti kata re'en dalam bahasa Ibrani itu Rabuni, artinya guru. Kata Yesus, kepanjangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Maria langsung bilang begitu. Salah satu yang Tuhan menampakkan diri kepada Maria. Dan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus di situ sama seperti orang yang ada di sini, anak-anak yang ada sekarang. Ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang selalu mau baking apa yang Tuhan inginkan. Kalau orang dengar-dengaran sama mama dan papa, itu berarti orang adalah murid-murid murid-murid Yesus. Tuhan Yesus kan mengajar orang anak-anak supaya menghormati orang tua. Dan kedua, ketika waktu Tuhan Yesus ini menampakkan murid-murid kepada murid-muridnya, ada salah satu murid-murid yang nyanda ada bersama-sama dengan Dora. Tuhan Yesus punya murid-murid kan di sini ada tulis ada berapa? 12. Ada berapa? 12. Nanti ada berapa? Ada 10. 10.
Waktu di sini ada tulis ada 10 atau pokoknya salah satunya tidak ada di situ. Nah, siapa dia yang tidak ada? Yang salah satu yang tidak ada di situ, dia kan belum percaya, dia tuh belum lihat Tuhan Yesus, belum menampakkan dia. Nah, itu simak baik-baik. Penasaran toh? Dia kan baik-baik. Ketika orang bak kumpul semua, tuh murid-murid Tuhan Yesus, sementara bak kumpul begini, ada oma di sini, tuh, datang mari itu Tuhan Yesus, bertunjuk orang, halo, damai sejahtera bagi kalian. Tuhan Yesus tunjuk Tuhan Yesus punya bekas-bekas sepatu. Nah, waktu itu toh, dan ketika waktu itu ada saya punya nama Tomat dengan tadi. Thomas. Apa? Thomas. Ini Thomas ini ada waktu itu toh. Ketika dia datang, berkumpul dia punya teman-teman, bilang begini, Thomas. Orang Tuhan sebangkit, orang punya guru Rabi sebangkit. Thomas bilang, anak percaya. Apa dia bilang? Sebelum aku lihat, aku belum percaya. Dia bilang begini dulu. Dengan kasih begitu atas itu keluar. Ini Thomas ini dia nak percaya bahwa orang Tuhan so bangkit. Sementara bercerita orang tiga ini, sementara bercerita orang muncul Tuhan Yesus. Coba baca. Mana dia ayat 24. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus. Ada kira nama lagi tuh Thomas. Bukan kulit cuma Thomas. Dia punya nama kira kedua Didimus. Kemarin mama dia ada kasih nama tuh cowok dua di sini. Nanti saya baca. Butuh Thomas. Nanti baca. Please. Aduh, malu mau baca. Karena jangan kesalah. Luar biasa. Seperti ini dok, Thomas ini dia punya nama, tetapi Thomas itu disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, sudah tahu aku sudah bilang tuh tadi. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku padangannya, sebelum aku mencucurkan jari, dia memang detail sekali. Dia bilang begini, sebelum kita cucu tapi jari dia punya bekas luka, sudah paku-paku akang, kita nak percaya. Dia bilang begitu toh. Sementara dia bilang begitu, apa Tuhan Yesus bilang? Tuhan Yesus ada bilang pada dia, ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai, akan tapi mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Ayat 27. Coba ayat 27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, baca. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Haleluya, puji Tuhan. Lalu Thomas menjawab, dia Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, dengar baik-baik. Tuhan ada pesan patora. Aku berdiri kuat baca. Aduh, dia dengar. Engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang lebih percaya, yang lebih berbahagia siapa? Orang-orang juga di sini ini lebih berbahagia. Orang biasanya nak lihat itu Tuhan Yesus sama dia lihat itu Mama lihat cantik toh. Biar tak dapat dia langsung begini Auntie punya gode luar biasa. Toh dan lihat kemarin Auntie pendek begini. Toh pendek Mario toh kurus.
gesit, kuat karena apa? Tuhan. Tuhan bilang dorang tetap percaya. Sama adik-adik, aku kasih contoh nih, adik-adik. Kalau seandainya adik-adik kan ingin sesuatu, siapa yang punya keinginan di sini? Banyak. Ya, mama-mama banyak. Mau tanya ke adik-adik. Siapa? Rahasia sih. Apa bilang? Mama ingat. Apa aku punya keinginan? Adik, aku percaya bahwa akan ada. Percaya. Ini baru anak Tuhan. Belum terjadi, tapi dia percaya. Seperti dengan firman Tuhan, Tuhan bilang, berbahagia yang tidak melihat, tapi percaya. Itu salah satu seperti iman. Kalau orang beriman, percaya. Kita dapat sepeda, entah itu minggu depan, entah itu bulan depan, mau dapat sepeda, entah Desember, kita dapat tunggu, entah tahun depan, kita percaya mau dapat, entah kita semua nanti SMA, kita tetap percaya. Begitu, karena apa? Tuhan sudah bilang, berbahagia yang tidak melihat tapi percaya. Berbahagia orang semua yang ada sore hari ini, ya tolong yang tidak lihat secara fisik ke Tuhan Yesus. Kalau orang adik-adik ingin melihat ke Tuhan Yesus secara fisik, mau suka lihat, nanti kasih ajar, adik-adik boleh lihat, begitu ya Tuhan Yesus. Boleh mau suka lihat Tuhan Yesus secara fisik? Boleh. Coba Ampi cantik sini. Semua cantik. Karena semua Tuhan penciptaan cantik. Ampi cari atang tuh ayat. Tuhan menciptakan manusia seturut dengan gambarnya. Mengerti mau ini apa? Mengerti. Kalau engkau baca, engkau kan sudah apa tuh ayat? Sudah. Coba baca. Buat. Kejadian. Coba berdiri. Ingat kan? Menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia. Menurut apa? Gambar Allah. Mau ini binatang atau manusia? Manusia. Berarti semua ini cipta seperti Tuhan. Terus. Dia laki-laki dan perempuan diciptakan dengan. Tepuk tangan semua. Bangga enggak? Gini, Jo. Bangga enggak? Nanda dah bilang Tuhan Yesus itu udah ciptakan itu cuma perempuan. Laki-laki dan perempuan segambar dengan Allah. Bersyukur sekali orang semua ini sama dengan Tuhan Yesus, sama dengan Tuhan Allah dibentuk. Cuma satu yang nyandak sama dengan Tuhan Yesus. Yang nyandak sama itu apa? Nah, salah satu saya contoh Pak. Yang nyandak sama. Dia punya sifat yang nyandak sama. Seperti tadi, setelah berdoa, haleluya, puji Tuhan, itu yang tidak sama. Tuhan Yesus yang tidak Tuhan Allah tidak berbeda. Tapi manusia yang kedagingan itu yang tidak sama dengan Tuhan Yesus yang tidak menghormati beribadah kepada Tuhan. Jadi bersyukur orang ini semua ciptaan Tuhan sama dengan Tuhan. Itu Tuhan aplikasi ajar fisik yang Tuhan bentuk seperti apa. Bukan cuma ada pernah lihat Tuhan Yesus digambar. Dan sebenarnya Tuhan Yesus ini orang semua sama dengan bentuknya Tuhan Yesus. Asalkan orang sama-sama melakukan itu Tuhan mau. Kalau orang baking sama yang Tuhan mau, sudah semua sempurna dengan seperti Tuhan Yesus. Udah semua jadi dengan sama seperti Yesus Tuhan sama. Dari anak-anak sampai kecil, sampai besar, sampai dewasa, sampai omak dan opa, jadi seperti Yesus. Percaya bahwa apapun yang menjadi orang punya keinginan, amti sendiri, ternyata apapun yang menjadi orang punya keinginan, orang harus percaya.
biar tuh orang pe keinginan, orang pe kebutuhan belum terpenuhi saat ini atau mungkin besok, tetapi orang percaya Tuhan bilang berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya, sama dengan orang yang belum melihat tapi percaya akan orang terima. Seperti sore hari ini, bukan cuma anak-anak ini kebenaran firman Tuhan, tetapi bagi orang semua, aunty-aunty, orang tua, orang lihat ada omak di sini, toh orang percaya, orang punya kesehatan Tuhan akan selalu jamin, toh kalau kita tidak tahu besok kita kenapa kita beringus babatu ini hari, aduh besok kita mau pergi di sini, menurut Tuhan kali kita sakit, maka percaya besok kita semua sembuh. Amin. Begitu adik dia masih kecil-kecil begini, tuh harus punya keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, toh orang percaya, dan meskipun itu kebangkitan itu orang hendak lihat secara nyata kejadian yang Tuhan Yesus ada bangkit waktu itu, tetapi orang percaya toh bahwa orang punya Tuhan yang luar biasa, yang pernah mati, ada tebus orang punya dosa. Sebenarnya orang semua yang ada disalibkan. Sebenarnya orang itu tahu dia cambuk-cambuk itu ya. Napa ini? Tak cabut-cabut ngoni punya kulit. Sebenarnya ngoni sudah orang semua sudah salib begitu. Karena Tuhan sayang pada orang, mengasihi orang semua, sehingga Tuhan bilang biar juga kita yang tahu, supaya nyanda ada yang binasa. Tuhan mau supaya semua beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu berarti mau kemana? Ke surga. Ada hidup yang kekal ke neraka. Kalau anak-anak yang tidak dengar-dengaran akan hidup yang kekal di neraka. Di neraka ada apa? Ayat, ada kekaki, atau yapi-yapi. Ada kekiki. Jadi ada dua nampak hidup yang kekal di neraka, hidup yang kekal di surga. Yang orang mau mana? Hidup yang kekal di surga. Terus harus percaya, biar belum melihat itu segala apa yang orang butuhkan, tetapi orang percaya Tuhan pasti menyediakan. Amin firman Tuhan. Dan sekarang orang mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan.